Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naswa Natani Salsabila dengan NPM 10010222217 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kuliah kerja lapangan saya dengan judul Implementasi Proses Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Kantor Urusan Agama. Latar belakang, perkembangan industri halal di Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat industri halal global seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap produk halal. Adapun dasar hukum yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal demi perlindungan konsumen. Peran Kantor Urusan Agama. KUA berfungsi sebagai garda depan implementasi kebijakan halal, mendukung pelaku UMKM dengan akses yang lebih mudah terhadap sertifikasi halal. Ruang lingkup, lingkungan kerja di Kantor Urusan Agama Cimahi Utara. Mahasiswa memahami dinamika kerja KUA, termasuk pengelolaan dokumen dan pelayanan masyarakat seperti pernikahan dan rujuk. Kegiatan administrasi, mahasiswa berperan dalam penginputan data, sistem informasi manajemen nikah atau SIMKah, penetapan arsip, dan digitalisasi dokumen sesuai standar pemerintah. Sertifikasi halal. Mahasiswa terlibat dalam verifikasi dokumen, observasi lapangan, dan penyusunan dokumen sertifikasi halal bagi UMKM di wilayah kerja KUA. Adapun sejarah institusi, awal berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara didirikan pada tahun 1836 atas desakan penghulu Haji Hasan Mustafa di tanah wakaf lingkungan Masjid Agung Kota Cimahi. Perubahan lokasi instansi berpindah tempat akibat modernisasi dan penataan kota. Kini dengan luas bangunan hingga 200,85 meter persegi. Daftar Kepala KUA terdapat 15 kepala instansi sepanjang sejarah dengan masa kepemimpinan beragam dan memperkuat fungsi keagamaan KUA. Visi dan misi pelayanan prima bertekad mewujudkan kinerja institusi yang berkualitas dalam penyelenggaraan fungsi keagamaan, peningkatan kualitas administrasi, fungsi pada tata kelola dan bimbingan kepenghuluan sesuai prinsip syariah, dukungan dan kegiatan umat Islam, pembinaan masjid, zakat, wakaf, keluarga sakinah, dan bimbingan pangan halal untuk kemaslahatan masyarakat. Adapun tujuan dan manfaat, tujuan KKL memberikan mahasiswa pemahaman praktis tentang implementasi regulasi produk halal dan sistem administrasi pelayanan publik. Manfaat bagi mahasiswa, pelatihan ini memberikan pengalaman kerja langsung, mengembangkan keterampilan teknis, komunikasi, dan kerja tim. Manfaat bagi institusi pendidikan, memperoleh masukan terkait kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, serta data lapangan yang dapat dijadikan bahan penelitian dan pengembangan ilmu administrasi publik. Manfaat bagi Kantor Urusan Agama, kehadiran mahasiswa membantu tugas administratif sekaligus memfasilitasi implementasi proses strategis nasional seperti sertifikasi halal. Adapun produk dan program, produk administrasi keagamaan, yaitu terdiri dari pencatatan pernikahan, duplikasi akte nikah, hingga layanan konsultasi keluarga. Kemudian ada bimbingan pra dan pasca nikah, menyediakan kursus calon pengantin, serta buku panduan keluarga sakinah. Dan yang terakhir, sertifikasi halal melibatkan pendampingan bagi pelaku usaha untuk pendaftaran produk halal dari makanan hingga kosmetik. Standar kerja, prosedur layanan. KUA menetapkan SOP untuk pelaksanaan sertifikasi dan layanan administrasi dengan waktu penyelesaian rata-rata 3-5 hari. Pelayanan berbasis digital, pendampingan penggunaan si halal dijadikan standar mengoptimalisasikan kemudahan akses bagi UMKM dalam pengajuan sertifikasi. Kualitas layanan mengutamakan sikap profesional dalam pelayanan seperti tersedianya konsultasi terpadu untuk menjawab kendala administrasi dan teknis. Hasil kegiatan, target dan pencapaian dari target 5 UMKM tersertifikasi, program melampaui hasil dengan 6 UMKM yang berhasil memperoleh sertifikasi halal. Dampak positif program sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM sekaligus memperluas akses pasar melalui pengakuan formal. Rekomendasi perbaikan, beberapa UMKM mendapat saran terkait manajemen usaha seperti digitalisasi promosi dan pencatatan keuangan yang lebih sistematis. Baik, kesimpulan dari hasil presentasi saya ialah keberhasilan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara dinilai sangat berhasil dalam mendukung pelaksanaan program sehati, terutama melalui pendekatan intensif pada pelaku UMKM dalam program sertifikasi halal. Efektivitas pendampingan, strategi pendampingan teknis yang komprehensif, dan berbasis komunikasi sederhana telah meningkatkan tingkat pemahaman dan partisipasi UMKM terhadap standar sertifikasi halal. Pencapaian target sertifikasi program sertifikasi halal gratis atau sehati melampaui target awal dengan keberhasilan mensertifikasi 120% dari target UMKM. Kolaborasi antar pihak, sinergi antar penyuluh agama, LPH, BPJPH, dan pelaku UMKM menunjukkan hasil positif meski masih ada ruang untuk perbaikan koordinasi. Dampak positif untuk UMKM, sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, memperluas pasar, dan memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal global. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.